Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati Bapak Dr. Sandiko Sasi, MMM.Com selaku pembimbing 1. Yang saya hormati Bapak Budi Susilo, STMM selaku pembimbing 2. Yang saya hormati Bapak Wahyu Sindu Prasetya, Eskom M.Com selaku penguji 1. Dan yang saya hormati Ibu Diana Fitriani, SEMM selaku penguji 2. Perkenalkan, nama saya Fauzan Azima dengan NIM 221103845 dari program studi Sistem Informasi dengan peminatan e-Bisnis Teknologi. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya untuk mendemonstrasikan hasil dari perancangan bisnis to consumer pada UMKM Joran Kur Custom Kuburaya berupa artefak dari rancangan tersebut, yaitu website B2C. Nah, bisa langsung dilihat di sini. Kita akan mengakses ke halaman dari rancangan tersebut. Oke. Di sini si pengunjung bisa mengakses ke domain jrc.store.my.id. Nah, di sini dibawakan ke halaman beranda. Di halaman beranda ini terdapat navigation untuk ada produk custom joran tentang FAQ untuk mengarahkan ke halaman-halaman tersebut. Lalu di sini ada login dan daftar pengguna. Baik, di sini di bawah ini ada banner. Ini banner untuk promosi atau untuk menyampaikan informasi-informasi penting untuk dilihat oleh pengunjung. Lalu di bawah sini ada kategori produk. Kategori produk ini menampilkan kategori yang ada produk yang telah disediakan. Di sini bisa diklik juga nantinya. Lalu di produk terbaru ini ditampilkan card dari produk yang baru saja di upload. Lalu di sini bisa juga button lihat semua produk. Di sini juga ada di bawahnya produk favorit pelanggan. Nah, ini didapat dari konsumen yang telah terdaftar atau sudah menjadi konsumen Joran Kur Custom ini, lalu mengklik salah satu produk ke wishlist. Jadi konsumen itu menyimpan produk ke favoritnya, lalu dari wishlist itu ditampilkan juga untuk pengunjung. Jadi ada referensi untuk pengunjung bahwa inilah yang sering dijadikan favorit oleh konsumen lain. Nah, ini ada produk terlaris. Di sini disediakan produk yang sering dibeli oleh konsumen lain. Ini masih dari sisi pengunjung ya. Lalu ada testimoni pelanggan. Di sini juga ada, bisa dilihat. Lalu ada call to action untuk kayak siap mulai petualangan mancing. Lalu ada button untuk mengarahkan ke pilihan paket custom. Lalu di sini ada footer atau bagian bawah dari website tersebut menampilkan informasi tentang joranku, informasi lain. Lalu ada media sosial yang di sini. Langsung saja kita ke misalnya lihat semua produk. Bisa juga diklik di sini atau di button sini. Kita akan diklik di sini. Produk. Oke. Maka akan diarahkanlah ke halaman produk-produk reguler atau perlengkapan memancing selain joran custom. Nah, tapi di sini juga ada joran yang udah di custom tapi produk jadi gitu. Nah, tidak hanya itu, juga ada menjual senar pancing dan yang lainnya. Di sini di halaman produk ini dibagi menjadi card per produk. Lalu ada menyediakan nama dari produk, harga, lalu ada button keranjang, lalu ada button lihat detail, lalu ada stok produk yang tersedia. Jadi pengunjung atau konsumen itu bisa melihat untuk gimana masih ada produk yang tersedia gitu. Nah, sebelum itu jika ingin menambah ke keranjang, konsumen ini pengunjung harus mendaftar untuk menjadi konsumen. Jika pengunjung belum ada memiliki akun, nah maka harus mendaftar dulu. Tetapi jika si pengunjung ini sudah ada akun, bisa masuk di sini untuk masuk ke login. Oke. Kalau di bagian daftar sekarang di sini ada form yang perlu dilengkapkan seperti nama lengkap, email. Nah, di sini ada keterangan juga wajib menggunakan email yang aktif, lalu menggunakan nomor telepon. Dipastikan nomor yang telepon yang terdaftar ya. Lalu ada password minimal 8 karakter, konfirmasi password. Nah, di sini kita akan coba mendaftar, misalnya namanya Andi, lalu emailnya Andi
andi1234@gmail.com. Nah, di sini nomor HP bisa diisi nanti atau bisa diisi sekarang. Kalau untuk nanti bisa dilengkapin di halaman profil. Nah, di password di sini ada tulisan keterangan minimal itu 8 karakter. Jadi tidak bisa kurang dari 8 karakter. Tetapi kalau lebih bisa. Andi misalnya 1 2 3 4 5 6 ya. Nah, oke. Nah, di konfirmasi password juga sama. Di sini harus disamakan dengan password yang telah diisi sebelumnya. Baru klik button daftar. Oke, nah sini registrasi berhasil. Oke, akan didirect ke halaman login. Jadi sudah akunnya terdaftar dan disimpan di database, lalu didirect dulu ke login, baru bisa login masuk ke pelanggan. Nah, untuk di sini saya menggunakan email yang telah terdaftar. Yang lain saya menggunakan akun ini. Nah, di halaman login ini kita cukup mengisi formulir yaitu email dan password. Di sini ada emailnya udah. Ini menggunakan email yang terdaftar, jadi terhubung. Passwordnya itu. Nah, oke, sudah passwordnya sudah benar, baru klik button masuk. Oke, nah kan didirect lagi. Nah, di sini terjadi perbedaan di halaman navigation. Nah, di sini berubah jadi ada profilnya. Tapi untuk itu kita nanti dulu. Kita ke halaman produk tadi, kita akan melihat detail dari salah satu produk. Jadi sudah menjawab dari kekurangan informasi yang ada di TikTok. Nah, jadi disediakanlah di platform B2C ini. Nah, ini sudah ada lengkap, sini ada stok, nilai. Nah, jadi konsumen itu tidak perlu menanyakan lagi karena sudah informasinya sudah jelas. Di sini juga ada deskripsi, lalu ada ulasan. Tapi di sini belum ada ulasan yang diterima. Nah, bisa ada variannya. Oke. Lalu ada galeri dari produk. Lalu bisa menambah quantity dan juga bisa menambahkan keranjang. Oke, lanjut. Di sini kita lanjut ke personalisasi dari B2C yang dibangun. Nah, di sini saya menekankan pada custom produk karena objek tersebut adalah joran kur custom. Jadi di sinilah personalisasinya. Jadi konsumen bisa bebas milih sesuai dengan kemauan yang diinginkannya. Ibaratnya modifikasi custom joran tersebut. Tapi di sini masih dari pihak UMKM, dari joran udang yang bisa di custom. Nah, di sini ada disediakan 3 paket custom, bisa dilihat dari cardnya, lalu bisa dilihat detail. Nah, jadi setiap paket ini memiliki perbedaan konfigurasi dari custom tersebut. Nah, jadi menyesuaikan bentuknya. Kita misalnya lihat detail. Untuk harga di sini ini merupakan harga awal atau harga jasa dan juga harga komponen awal. Nah, kalau kita klik lihat detail, baru kita akan dimasukkan ke konfigurasi dan custom untuk personalisasinya. Nah, ini bisa dilihat, bisa memilih berbagai macam pilihan. Ini bisa disesuaikan, paket-paket ini disesuaikan bentuknya. Ini paket yang kedua. Tadi kalau jika paket pertama, ini juga berbeda bentuknya. Oke, jadi menyesuaikan ya dengan paket yang telah disediakan oleh UMKM. Nah, di sini bisa dilihat ada live review. Ini dibangun menggunakan HTML Canvas 5 dan juga dengan bantuan Fabrik.js untuk stiker nantinya. Nah, bisa dilihat ini live review ini bisa secara real time berubah. Lalu di sampingnya ini ada komponen custom. Di sini komponen custom ini menyesuaikan dari gambar live review tersebut. Nah, bisa lihat nih dari handle misalnya gagang, kita pilih ada pilihannya karbon, kita pilih warnanya ini. Nah, maka dia akan langsung berubah sesuai dengan yang telah dipilih. Nah, misalnya stick kita kasih warna ini. Oke. Lalu mahkotanya ini kita kasih warna ini atau warna hitam bebas. Ini sesuai dengan kebutuhan konsumen lah, jadi secara personal sekali.
Ini untuk dekoratif wrapping. Nah, jika konsumen atau pengunjung yang tidak paham dengan apa yang dimaksud dari komponen-komponen ini, bisa dibaca keterangan di sini, bisa dilihat. Nah, ini kita kasih warna emas. Lalu di sini kan good wrapping untuk penyambung ini. Di sini, oke, berubah. Lalu penyambung, nah ini yang penyambung ferrule, sambungan antara gagang dan stick. Nah, lalu winding check untuk bisa dilihat lah di sini. Jadi konsumen bisa menyesuaikan lah dengan kebutuhan-kebutuhannya. Lalu tidak hanya itu, di sini juga memerlukan spesifikasi yang lainnya juga, kayak panjang joran, ring, jumlah ring, lapisan cat, dan catatan khusus. Nah, misalnya kita pilih panjang joran yang disediakan, misalnya ada 120, kita pilih 120. Jika ada yang lebih 150, ini dikenakan harga biaya tambahan. Nah, lalu ada di ring ini ada pilihan lagi, kita bebas untuk memilihnya. Nah, ini bebas juga memilihnya. Lapisan cat, nah ini bisa dilihat keterangannya. Kita pilih salah satu, lapisan cat ini buat warna joran jadi lebih clear atau bagus. Nah, misalnya catatan khusus, kita mau kasih catatan apa untuk si admin. Lalu tidak hanya itu, di sini juga ada deskripsi dari custom joran tersebut, bisa dibaca oleh konsumen. Kita misalnya bisa seperti ini, tidak gitu. Buatkan seperti ini. Nah, oke. Jadi setiap kita memilih komponen-komponen ini kan ada harga nih setiap komponen, dan ada hari pengerjaan harinya. Ada 3 hari, ada 1 hari. Nah, ini akan menyesuaikan. Tadi kan harga awalnya benda segini kan. Nah, sekarang jadi kita saat pilih-pilih itu jadi segini harganya. Dan bisa dilihat estimasi pengerjaan itu hingga 10 hari. Jadi konsumen itu dapat bayangan lah untuk harga hasil custom dan kapan sih selesainya gitu. Lalu di sini juga ada stiker. Nah, di sini ada stiker custom. Inilah Fabrik JS berguna nih untuk teks atau upload. Nah, jadi ada kalau mau stiker yang menggunakan gambar itu bisa menggunakan PNG atau yang format lain. Yang diutamakan sih PNG. Untuk teks itu bisa dibuat sendiri, misalnya body, pilih font. Nah, ini disediakan dari si UMKM. Misalnya kita mau yang Drimes atau apa, lalu pilihannya warnanya tuh font glossy. Bentuknya sesuai dengan kebutuhan konsumen, jadi secara personalisasi. Lalu klik button tambahkan pas. Nah, ini akan muncul stiker yang telah kita susun tadi. Nah, nanti kita bisa menyesuaikan mau letak posisinya itu di mana gitu. Mau misalnya di bagian gagang. Oke, misalnya di bagian gagang, kalau misalnya dirasa kurang pas kan bisa dikecilkan, bisa ditarik. Oke. Nah, sip. Nah, gitu juga dengan yang untuk upload gambar, sama bisa di setting sesuai dengan yang dimau. Lalu bisa ada nih pilihan untuk edit, hapus pilihan. Oke, kalau dirasa sudah cukup lengkap untuk konfigurasi custom, si konsumen bisa melihat juga nih harganya total. Lalu bisa nambah juga, misalnya mau tambah jadi 2. Oke, kita tambah, coba ke button, tambah keranjang. Nah, pesanan custom tambahkan keranjang. Itu ada sweet alert atau notifikasi bahwa sudah berhasil. Nah, kita bisa klik tadi ikon keranjang yang di sini, lalu bisa lihat bahwa joran custom yang telah kita konfigurasi tadi sudah masuk ke keranjang belanja. Nah, dengan kuantiti 2. Harganya sudah di sini, sudah tertera. Nah, di sini konsumen bisa langsung check out untuk melakukan pembayaran dan menyimpan pesanan. Nah, di sini di halaman checkout ada informasi yang harus dilengkapi. Jadi ada pengiriman. Di sini jika belum ada alamat pengiriman bisa dipilih alamat lain atau tambah. Di sini
sudah ada diisi sebelumnya. Bisa pilih mau di alamat yang ini, atau jadi guna agar ada dua alamat ini, misalnya mau dikasih ke hadiah ke teman gitu, mau kirim ke teman atau mau ke kirim untuk pribadi gitu. Lalu voucher di sini sedang tidak ada voucher, tapi untuk voucher sudah bisa diaktifkan, digunakan. Untuk pilihan kurir dan layanan di sini ada. Nah, ini integrasi dari Raja Ongkir. Nah, Raja Ongkir ini di sini digunakan untuk menghitung ongkos kirim dari alamat UMKM ke alamat penerima. Nah, jadi kan bisa dilihat di sini ada pilihan layanannya. Dari JNE ini tersedia misalnya JTR atau RG. Nah, kita misalnya pilih yang REG. Lalu, nah di samping sini ada ringkasan pesanan. Di sini bisa dilihat. Nah, ada jodohan custom, estimasi pengerjaan jadi 12 hari dengan penambahan tadi kuantitas. Dia ada penambahan hari juga. Nah, ini ada subtotal, oke, diskon voucher tidak digunakan. Oke, nah di ongkir di sini ada dilihat 73.000 pas. Lalu jika dirasa sudah selesai, maka bisa diklik button checkout dan bayar. Nah, di sini akan diarahkan ke Snapmitran untuk melakukan pembayaran. Nah, guna untuk integrasi ini mempermudah konsumen agar menyesuaikan dengan kemauan metode pembayaran atau payment gateway yang diinginkan. Jadi di sini di Mitran ini bisa disediakan ada BCA, GoPay, Kris, lalu ada card payment atau Shopee, Dana, Kris dan lain sebagainya. Jadi Mitran ini sebagai payment gateway-nya lah untuk menghubung. Nah, kita akan coba untuk menggunakan BCA, Bank BCA menggunakan virtual account. Nah, kita copy kode di sini, oke. Nah, mumpung karena ini demo mitranya, kita akan coba di sini menggunakan mitra simulator. Lalu kita copy nomor PA-nya. Oke, harganya sama dengan yang di website tadi. Oke, 17, oke. Lalu kita klik bayar, oke. Mitranya sudah berhasil, kita cek status. Oke, payment successful, berarti pembayaran sudah berhasil. Maka akan didirect ke riwayat pesanan. Nah, disinilah tempat profil konsumen. Nah, melihat secara lengkap apa-apa yang telah dipesan. Tidak ada pesanan custom, ada pesanan yang reguler. Nah, itu bisa dilihat di sini. Oke, kita fokus ke pesanan yang custom tadi. Misalnya di sini ada yang kita pilih salah satu, lihat detail pesanan. Nah, disinilah tempat konsumen untuk melihat detail dari ringkasan pesanan yang telah dilakukan. Nah, ini ditampilkan secara lengkap dari tadi pembayaran, persetujuan. Nah, ini masih menunggu persetujuan dari pihak admin, masih mengecek. Dari yang tadi, oke, pembayarannya tadi sudah berhasil, sukses. Oke, sip. Nah, untuk salah satu contoh yang lain saya bisa tunjukkan di sini, misalnya joran yang sedang diproduksi. Nah, di sini kita bisa lihat nih progres pengerjaan. Nah, konsumen itu bisa melihat dari admin mengupdate pengerjaannya sampai mana gitu. Oke. Lalu kalau untuk di pesanan reguler, di sini saya akan beri contoh untuk misalnya ada yang nih dalam pengiriman, kita bisa lihat detail. Nah, di sini ada nomor resi. Nah, nomor resi ini bisa dipantau di tracking pesanan. Gitu. Udah sampai mana sih produk ini gitu. Jadi kita bisa lihat di sini di sidebar ini ada tracking pesanan. Tadi kita copy dah kan. Copy lalu kita klik cek resi. Nah, maka akan muncul tracking pesanan. Nah, tracking ini berupa rancangan yang dari Raja Ongkir, data dari Raja Ongkir. Dia mengkirakan paket itu berada di mana gitu, menyesuaikan dengan alamat untuk penerima. Oke, setelah itu personalisasi sudah, kita akan lanjut ke penajual. Dari penajual, saya akan memberikan demo seperti ini. Misalnya ada yang produk yang telah dalam pengiriman. Nah, oke, kita akan mengkonfirmasi terima. Tuh. Kalau konsumen ini sudah terima. Tuh. Oke.
Nah, ada muncul notif sudah diterima. Nah, statusnya akan berubah jadi selesai. Lalu ada di sini ada button beri ulasan, lihat detail. Nah, di sini juga ada notifikasi dari yang dikeluarkan. Jika kita menerima suatu pesanan, langsung sistem dari UMKM jualanku ini menanyakan bagaimana pesanan Anda, Bobby. Bagikan penilaian terhadap inilah layanan jual dari yang sistem saya. Lalu ada ajukan pengembalian. Tidak hanya notifikasi melalui website, notifikasi juga ditampilkan di email yang terdaftar. Maka cukup penting untuk mendaftar email yang terdaftar gitu untuk di website ini. Jadi untuk status-status penting itu bisa dilihat kalau kita misalnya lagi tidak login di admin, login di website, notif ini tetap masuk melalui Gmail. Baik status ada pembayaran, status pengiriman atau nomor isi sudah ada gitu. Jadi kita bisa melihat. Nah ini kan ada juga masuk nih. Bagaimana pesanan Anda, Bobby? Nah inilah layanan jual dari yang saya punya, yang rancangan dari yang B2C jualanku. Oke, di sini ada keterangannya. Itu terhadap kami apakah mau memberi ulasan atau mengajukan pengembalian. Nah, ini bisa kita klik di sini, maka akan didirect ke detail produk riwayat pesanan tadi. Nah, ada urusan produk, kita bisa pilih. Nah, ratingnya mau berapa, misalnya 5, lalu ceritakan pengalaman, lalu bisa mengupload foto dan kirim. Nah, jika terjadi kendala atau kerusakan pada saat menerima produk, di sini konsumen bisa mengajukan pengembalian. Nah, dan klik dari motif tadi, maka akan didirect ke halaman formulir untuk mengajukan pengembalian. Di sini terdapat beberapa formulir yang harus dilengkapi. Nah, misalnya pesanannya itu pesanan reguler, jadi produk yang muncul juga produk reguler. Gitu. Nah, kalau pesanan custom maka munculnya pesanan custom intinya. Nah, di sini ada alasan singkat, misalnya ada barang cacat atau rusak gitu. Lalu di bawahnya itu ada deskripsi keluhan detail. Nah, ini untuk mendetail lagi, misalnya bagian mana sih yang ada kerusakan atau patah gitu. Lalu bisa dibuktikan juga dengan foto, mengupload foto dan video agar memperjelas pihak admin agar bisa menerima atau menyetujui retur produk tersebut. Lalu ada button untuk kirim pengajuan retur. Nah, di sini saya sudah ada contoh. Ini ada barang cacat, statusnya masih diajukan. Detailnya di sini. Nah, di halaman profil ini juga ada informasi untuk profil, untuk konsumen melengkapi profilnya. Nah, jadi sebelum itu data ini masih kosong, tetapi ini udah diisi dengan sudah saya isi sebelumnya. Jadi kalau misalnya ada mengisi tanggal lahir, ini berguna untuk voucher, yang ulang tahun gitu. Jadi dapat voucher kalau ulang tahun. Lalu ada foto profil, ini bisa ditambahkan, lalu bisa simpan perubahan. Jadi itulah ada untungnya jika konsumen melengkapi informasi profil konsumen tersebut. Nah, dia akan dapat voucher tambahan lah dari pihak admin. Lalu bisa dilihat sini ada akun, ada alamat pengiriman, ini bisa kita ubah tadi untuk ada tambah alamat. Lalu di notifikasi juga bisa dilihat di sini. Di sini juga bisa dilihat, bisa dibuka di sini. Oke. Langsung diarahkan. Nah, lanjut kita ke halaman pendukung yang lainnya. Ada tentang, di sini bisa dilihat visi dan misi dari UMKM jualan custom tersebut. Dan ada video cuplikan TikTok. Lalu di sini ada FAQ. Nah, ini untuk pusat bantuan. Jadi ini pendukung sebagai layanan jual, karena jika ada konsumen yang mengalami kesulitan, dia bisa melihat daftar pertanyaan di sini, misalnya pengembalian gitu. Apakah saya bisa pengembalian? Jadi konsumen bisa membaca di sini. Nah, jadi fitur-fitur yang lainnya ini tetap mendukung
tidak sia-sia dibuatkan. Lalu di sini juga ada live chat. Live chat ini untuk komunikasi dari konsumen ke CS dari admin tersebut. Nah, misalnya kita mau ngechat, di sini juga ada disediakan template pertanyaan, mau apa, koordinasi biaya pengembalian, atau bagaimana cara memesan. Nah, kita bisa langsung klik di sini atau klik pesan di sini. Nanti dari pihak admin yang membalas dari live chat tersebut. Oke, kita lanjut ke bagian admin. Di sini, oke, di bagian admin perlu melakukan login. Tapi untuk login admin itu menggunakan akun yang khusus. Jadi di database itu ada akun khusus role admin dan konsumen. Jadi kalau akun adminnya masuk, maka dia akan diarahkan akun admin juga. Jadi akun konsumen itu tidak bakalan masuk ke akun admin gitu. Jadi tidak terganggu aksesnya. Nah, untuk di admin ini sama, ada email sama password. Ya, oke. Ya, ini untuk sandinya. Lalu klik, bisa diklik masuk, maka akan didirect ke halaman dashboard admin. Nah, di halaman dashboard admin inilah untuk pihak UMKM mengelola seluruh data-data yang ditampilkan di halaman depan atau halaman pengunjung atau konsumen tadi. Nah, di sini bisa dilihat ada total penjualan, grafik penjualan, lalu bisa di sini. Ini di halaman dashboard, halaman utamanya adalah dari riwayat. Lalu konsumen baru tadi kita ada mendaftar menggunakan Andi. Oke. Selanjutnya ada notifikasi. Di sini si admin bisa tahu ada pesanan baru gitu. Jadi lewat sini pesanan terima. Oke. Lalu bisa dilihat nantinya. Lalu di sini ada master data. Inilah untuk mengelola data-data yang produk reguler atau produk custom. Nah, di sini yang produk yang reguler. Nah, kita bisa mengelola kategori, ukuran, dan produk variannya dari setiap ini. Nah, inti yang dari yang personalisasi itu, kalau tidak ada kelola admin ini, ya tidak muncul personalisasi yang di halaman depan sebelumnya. Nah, jadi disinilah base awalnya nih. Jadi si admin akan membuat paket custom di sini, ditambah custom. Lalu bisa mengisi komponen-komponen dari per paket tersebut. Nah, inilah disediakan. Nah, warna-warna tadi juga gitu. Nah, di situ data-data komponen dan warna ini diambil dari base data awal yang diupload dari komponen produk. Nah, jadi di sini adalah daftar utamanya. Jadi daftar inilah yang menjadi pemanggil di bagian untuk mapping produk tersebut. Nah, di sini disediakan 8 komponen. Lanjut, di sini ada warna. Di warna ini ada di warna ini merupakan warna global. Jadi data awal. Nah, data ini bisa dipanggil nanti di komponen di produk custom. Jadi bisa di mapping mau pada komponen ini mau warna ini yang disediakan gitu. Lalu ada panjang joran, nah ini tadi spesifikasinya, rim, oke, lapisan cat, ini bisa dilihat lainnya, dan pelengkap-pelengkap lainnya. Di sini dia di stiker ada untuk mengupload teks apa yang bisa didesain dari pihak UMKM. Nah, lalu bisa memilih warna-warna yang disediakan. Lalu di sini ada pesanan. Pesanan dipisah karena ada pesanan reguler maupun yang pesanan custom. Nah, di sini ada terjadi perbedaan. Kalau pesanan custom itu dia perlu ada persetujuan, lalu ada produksi. Di tahap produksi ini kita harus mengklik. Kalau untuk tahap update produk itu, status itu, kita klik icon ini, mata. Nah, ini bisa dilihat nih proses pesanan. Ini masih lagi prosesnya. Misalnya yang tadi persetujuan. Nah, ini kita bisa lihat nih si adminnya custom yang dibuat dari konsumen. Oke. Lalu jika setuju nanti diklik button setuju. Nah, jika udah masa produksi, di sini admin akan melakukan update terus nih. Nah, jadi konsumen bisa ngelihat yang tadi itu 25%. Nah, kita bisa di sini.
bisa upload gambar sampai mana pengerjaannya. Lanjut, di sini ada laporan penjualan. Di sini untuk melihat data-data yang telah masuk, data laporan penjualan. Di sini ada total penjualan, udah menjual 12 juta, bisa dilihat di sini. Lalu ada transaksi. Guna transaksi dibuat juga di sini untuk memantau apakah transaksi yang telah dibayar itu berhasil atau tidak gitu. Itu ada yang pilot. Lalu untuk pengiriman, sebenarnya di pesanan tadi juga bisa melakukan pengiriman, tapi di pengiriman ini juga disediakan karena jika terjadi kesalahan input nomor kurir bisa diedit melalui sini. Lanjut ke ini untuk mengelola layanan penjual. Dari sisi admin juga perlu untuk mengelolanya. Di sini adalah layanan penjual kembalian. Di sini ada diajukan, 2 yang diajukan. Si admin bisa melihat nih dari sini, tuh mantau. Dia tidak memiliki bukti yang cukup kuat. Coba kita cari yang bukti yang cukup kuat. Oke. Di sini ada yang menggunakan video. Si admin bisa mau disetujui, ditolak, atau barang terima. Kalau disetujui itu admin bisa memberikan catatan kayak pembelian diterima, dan lalu mengirimkan alamat toko, lalu biasanya disesuaikan lagi dengan UMKM tersebut. Jika mau lakukan retur, biaya pengembalian itu ditanggung oleh UMKM atau dari konsumen. Itu menyesuaikan lagi. Tapi untuk saat ini yang ditanggung kalau misalnya kerusakan terjadi dari pihak UMKM, maka UMKM yang menanggung biaya. Oke, lanjut. Di sini ada voucher ini untuk promosi. Di sini juga bisa melalui personal. Kalau untuk yang voucher yang personal itu ada tipenya nih. Ada 3 tipe, ada 3 tipe public, prepaid. Lalu ini yang ulang tahun. Tapi tipenya public. Kalau prepaid ini untuk khusus bagi personal pelanggan, dikirim melalui pelanggan. Lanjut, di sini ada lagi pengguna, ada user. Di sini admin bisa memblokir akun atau menghapus akun atau menjadikan akun mana yang mau jadikan admin. Lalu di halaman konsumen ini admin bisa melihat nih data-data dari setiap personal pelanggan. Misalnya di ini kan lagi aktif nih statusnya nih. Bisa dilihat juga di detail kalau alamatnya ini. Lalu si Bobby ini pernah memesan. Lanjut, yang terakhir master kelola konten. Di sini ada beberapa lagi submenu. Di sini ini untuk menampilkan banner yang promo di awal tadi. Lalu di sini ada video TikTok, ini untuk yang ditampilkan di halaman tentang. Lalu ada testimoni konsumen. Ini gunanya agar UMKM tersebut bisa menghandle nih testimoni konsumen yang gimana penilaiannya itu tidak ada yang toksik atau gimana, itu bisa dinonaktifkan atau diaktifkan gitu. Jadi misalnya kita contoh kita mau hidden, simpan perubahan. Lalu lanjut, di sini ada FAQ itu, maka yang tadi itu akan tertutup. Data FAQ, di sini untuk menampilkan data-data yang ditampilkan di halaman depan tadi, pertanyaan. Baik, saya rasa cukup sekian untuk yang di halaman admin, karena cukup kompleks di halaman admin, jadi untuk mengurangi waktu. Balik lagi kita ke halaman sini. Jadi dari rancangan website B2C jualan kudu custom yang telah dirancang ini, yang menyediakan alur utama mulai dari katalog produk, kustomisasi joran,
checkout, pembayaran, pengiriman, tracking, ulasan, retur, notifikasi, hingga pengelolaan melalui dashboard admin. Nah, dengan demikian sistem ini mendukung tujuan penelitian dalam menghasilkan rancangan website D2C yang mempermudah proses transaksi, personalisasi custom joran, dan layanan tunai jual. Nah, saya rasa cukup sekian untuk demonstrasi yang saya lampirkan. Mohon maaf jika terjadi kesalahan kata atau ucapan dalam penyampaian demonstrasi ini. Saya mohon dimaafkan. Jika ada kekurangan dalam demonstrasi ini, saya mohon dimaafkan. Mungkin ada beberapa yang terlewatkan. Saya mohon maaf. Sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi.